Shalom Bapak Ibu, di video ini kita akan membahas seri pendalaman Alkitab 7 surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Bagian yang pertama atau surat yang pertama, yakni surat kepada jemaat di Efesus. Bacaan kitab suci diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membaca terlebih dahulu Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian bunyi surat untuk jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana keadaan kota Efesus secara sekilas, untuk bisa mengetahui juga bagaimana kondisi kehidupan jemaat yang ada di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kota Efesus itu adalah kota yang mewah dan terkemuka di provinsi Asia. Ia juga menjadi pusat administrasi Kekaisaran Romawi di provinsi tersebut. Kota Efesus juga menjadi pusat perekonomian. Kalau panjenengan lihat letak kota Efesus di pantai, dia adalah kota pelabuhan, tempat di mana para pedagang juga singgah di sana, dan terjadi perputaran uang yang luar biasa ada di kota Efesus. Terkait dengan kehidupan religi atau spiritual, ada penyembahan berhala di sana yang sangat terkenal. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-35, yaitu adanya kuil Artemis yang menjadi pusat penyembahan berhala di kota Efesus. Sedangkan dari sisi religi atau spiritualitas Kristen, terdapat jemaat Efesus yang terbentuk dari buah pelayanan Rasul Paulus, Kisah Para Rasul 18 sampai dengan 20. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Yohanes di akhir hidupnya juga tinggal di Efesus. Dan tentu dia juga melayani jemaat-jemaat di sekitar Asia Kecil ya, di 7 jemaat itu. Kita melihat dalam pengantar bahwa Yohanes punya otoritas terhadap jemaat-jemaat, 7 jemaat itu, karena dia melayani di Efesus juga sebelum dia dibuang di Pulau Patmos. Kita masuk ke dalam struktur atau susunan atau isi surat yang sudah kita baca tadi. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 10 saya sudah menjelaskan di dalam pengantar, video pengantar, tentang pola susunan surat yang sama di 7 surat untuk 7 jemaat itu. Kita mulai dari pembukaan atau pembukaan surat untuk jemaat di Efesus. Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu
di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ini surat ini dibuka dengan tujuan atau alamat surat. Ya, ini tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini perintah Tuhan kepada Yohanes yang di Pulau Patmos pada waktu dia menerima wahyu dari Tuhan. Nah, di dalam pembukaan surat itu Tuhan Yesus diperkenalkan sebagai inilah firman dari dia Tuhan Yesus, sebagai yang memegang ketujuh bintang di tangan kanan dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. 7 bintang itu melambangkan para malaikat jemaat. Wahyu 1 ayat 20 kita sudah bahas juga siapa malaikat jemaat itu. Bisa penatua, jemaat lokal di Efesus, bisa juga utusan yang dikirim untuk menengok Paulus di Pulau Patmos. Sedangkan 7 kaki dian emas melambangkan jemaat. Jadi kaki dian emas ini konteksnya bukan kakinya tok, tapi lengkap satu dian yang utuh, kaki dian yang utuh. Cagak sak lampu-lampune, kira-kira seperti itu. Gambaran ini menunjukkan bagaimana hubungan yang erat antara Kristus dengan jemaatnya. Ia yang berotoritas atas para pemimpin jemaat, 7 bintang yang ada di tangan kanannya, dan dia juga yang berjalan di antara kaki dian. Dia ada dan hadir di tengah-tengah jemaat. Bagian yang kedua, ada pujian bagi jemaat di Efesus. Tuhan melalui surat kepada jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu pasal 2 itu, memuji jemaat Efesus sebab apa? Jemaat Efesus tidak mau kompromi terhadap ajaran palsu. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dia pokoknya nggak mau kompromi dengan ajaran rasul-rasul. Semua yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran yang benar yang diajarkan rasul-rasul, mereka cobai, mereka uji, mereka tolak itu. Kemudian di dalam ayat yang ketiga dikatakan di sana, engkau sabar, tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat Efesus dipuji karena mereka sabar dan tabah menanggung derita karena nama Kristus. Mereka tetap giat melayani, tak kenal lelah, meski mereka menghadapi para pengajar palsu dan juga situasi kota Efesus yang tadi di awal kita lihat penuh dengan penyembahan berhala. Jemaat Efesus selain dipuji juga ditegur. Ini salah satu bagian struktur surat 7 jemaat di Asia Kecil itu. Nanti jemaat-jemaat lain susunannya juga sama, kita bahas seperti ini. Teguran bagi jemaat Efesus. Menariknya, jemaat Efesus ditegur Tuhan karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ini menarik sekali, saudara. Nampaknya, saking hati-hatinya terhadap para pengajar palsu, jemaat Efesus ini jadi sensitif. Mereka langsung membenci dan antipati kepada orang-orang yang bersinggungan atau dekat-dekat atau ada kaitannya dengan pengajar-pengajar palsu itu. Semua yang ada kaitannya dengan itu dibenci. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, terkait dengan ajaran palsu ini, Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Jadi ada pengikut Nikolaus, ada kelompok Nikolaus yang dimaksud di sini sebagai para pengajar palsu, ajaran palsu. Intinya, ajaran pengikut kelompok Nikolaus ini adalah mereka memperbolehkan orang-orang Kristen ya enggak apa-apa ikut dalam penyembahan berhala di kuil Artemis, boleh saja sambil makan-makan makanan yang dipersembahkan berhala di sana.
boleh saja, apalagi ikut beribadah di sana. Nah, nanti ini kasusnya sama dengan jemaat di Pergamus. Nanti kita bahas di beberapa video yang akan datang. Dikaitkan dengan ajaran Bileam. Nanti lebih dalam kita lihat di sana ya, saudara. Tentang perzinahan, percabulan, dan juga penyembahan berhala ada di sana. Nah, ini jemaat Efesus ini hati-hati sekali terhadap ajaran-ajaran ini. Nah, saking hati-hatinya, mereka kemudian pokoknya siapapun yang bersinggungan, yang ikut-ikutan, atau kenal, atau bersahabat, atau kemudian punya kenalan itu minimal itu orang-orang yang ikut ajaran Nikolaus yang tidak apa-apa jadi jemaat, tetapi menyembah berhala juga boleh, itu langsung dibenci. Jadi menjadi sebuah aturan gereja yang kaku, yang sadis, yang kejam gitu. Pokoknya kamu ikut-ikut sana dibenci, ikut-ikut di sana kami antipati. Nah, ini teguran bagi jemaat di Efesus. Ini mereka meninggalkan kasih yang semuanya di gereja menjadi serem begitu ya di Efesus ya, menjadi sesuatu yang sangat ya bolehlah dikatakan seram itu karena sidik-sidik dibenci, sidik-sidik dibenci. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata begini dalam ayat yang kelima, bagian awal ya, 5a. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata tegas, tanpa kasih, itu adalah kejatuhan yang dalam. Itu teguran bagi jemaat di Efesus. Tuhan juga menuntut jemaat Efesus untuk merubah nilai, merubah sesuatu yang ada di dalam kehidupan iman mereka. Ayat 5 bagian B. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jemaat Efesus dituntut untuk bertobat. Yakni memperbaiki sikap hati. Kembalilah pada kasih yang semula. Menempatkan kasih sebagai dasar persekutuan mereka. Jangan begitu. Kalau kamu tegas tapi nggak punya kasih, angger wong sidik-sidik bersinggungan di situ langsung mbok benci, langsung mbok disiplin gitu ya. Nanti tidak ada pendidikan bagi jemaat. Nanti hanya akan menjadi sebuah doktrin dan dogma yang kaku. Itu kejatuhan yang dalam loh, kata Tuhan kepada jemaat Efesus. Maka Tuhan menuntut, bertobatlah dan lakukanlah semula apa yang telah kukerjakan kasihmu. Biyen itu loh ketika pertama kali kamu terbentuk, ketika pertama kali Paulus melayani, ketika belum ada ajaran Nikolaus masuk, itu kan kasihmu luar biasa. Nah, kembalilah ke situ sambil menghadapi tantangan. Kamu juga bisa bertahan dalam segala ujian dan penderitaan gitu kok. Kasihnya dipakai lagi, kira-kira seperti itu. Nah, bagian yang kelima, kalau tuntutan Tuhan itu diabaikan, tuntutan untuk bertobat dan kembali pada kasih yang semula itu ada konsekuensinya. Yakni, kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian mereka dari tempatnya. Pasal 2 ayat 5c. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bayangkan, kaki dian, kandil. Itu kalau diambil kakinya, lampunya gimana saudara? Ya gelap gulita, ya padam. Jadi jemaat yang tidak bertobat dalam keadaan yang tidak punya kasih itu, yang kaku, yang kayak digambarkan jemaat Efesus tadi, itu menjadi satu jemaat yang gelap gulita. Ya mungkin ada ibadah, mungkin ada kegiatan gereja, pelayanan, tapi karena nggak ada kasih ya gelap saja. Karena diannya, kakinya diambil sama Tuhan, bagaimana diannya bisa menyala? Mau ditaruh di mana? Kira-kira seperti itu. Surat untuk jemaat Efesus ditutup dengan panggilan dan janji. Panggilannya ada di dalam ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan juga memberikan janji yang berbunyi demikian. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Menang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang setia.
dan melakukan kehendak Tuhan sampai kesudahannya. Sedangkan pohon kehidupan yang dijanjikan Tuhan ini mengingatkan kita kepada Kejadian 2 ayat 9, Kejadian 3 ayat 22 dan 24, di mana ketika manusia jatuh di dalam dosa, kehidupan hakiki sejati mereka hilang. Mereka nggak punya lagi kehidupan kekal bersama Tuhan yang digambarkan dengan pohon kehidupan ini. Dikatakan di sana pohon itu dijaga dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Artinya karena dosa manusia sudah tidak boleh lagi, tidak bisa lagi dapat kehidupan kekal yang awalnya diberikan Allah kepada manusia ketika diciptakan. Tetapi sekarang di dalam Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia yang setia kepada jalan Tuhan sampai akhirnya, orang ini akan mendapatkan kembali pohon kehidupan. Artinya dia akan merengkuh kembali kehidupan kekal yang dulu pernah didapatkan ketika pertama kali diciptakan dan rusak oleh dosa, dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus setia sampai kesudahannya akan kembali menikmati pohon kehidupan itu. Demikian isi surat untuk 7 jemaat yang kali ini ada di bagian yang pertama, yakni untuk jemaat di Efesus. Tentang apa dan untuk apa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan? Ini intisari dari yang kita pelajari tadi secara sederhana tadi. Demikian, setia pada ajaran yang benar, anti pada ajaran yang palsu itu penting. Menggembalakan jemaat untuk bisa atau mendidik jemaat gereja untuk bisa setia kepada ajaran yang sejati itu penting. Tetapi kasih juga penting, kira-kira seperti itu. Selektif terhadap ajaran itu baik, tapi kalau kemudian berubah menjadi antipati dan benci, tanpa ada edukasi, pendidikan, tanpa ada semangat untuk memulihkan orang yang terpapar ajaran palsu itu sehingga kemudian bertobat dan kembali, abai pada panggilan untuk mengasihi orang itu sungguh berbahaya, Bapak Ibu. Jadi mari kita introspeksi diri dalam pelayanan dan kehidupan berjemaat kita. Apakah kita saat ini melayani dengan cara demikian? Pokoknya yang gerak cocok, orang sesuai ya sudah, langsung didisiplin, gitu. Langsung dibenci, jangan dekat-dekat, ya gitu saudara. Pokoknya kamu bukan bagian dari kami, langsung dikucilkan. Wah, ini bahaya. Kita dituntut untuk kembali kepada kasih yang semula. Bagaimana kita menseimbangkan antara menegakkan kebenaran dengan kasih itu, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ini apa yang bisa kita pelajari dari surat untuk jemaat di Efesus. Sekian, kita berjumpa lagi di surat selanjutnya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya.